Runtuhnya peradaban akibat corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China, Desember 2019. Virus yang berasal dari hewan kelelawar ini mulai menular ke manusia dan dengan mudahnya menular pula sesama manusia. Berdasarkan data situs resmi www.covid19.go.id pada hari Minggu 29 Maret 2020 pada pukul 15.32, virus ini sudah mewabah di 201 negara dan 575.444 orang tertular dan telah menewaskan 26.654 jiwa. Data ini sepertinya akan terus naik entah sampai kapan berakhirnya. Indonesia saja belum sebulan sejak ditemukan penderita COVID-19 telah tercatat 1.285 yang tertular dan telah menewaskan 114 orang. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia atau Jakarta sudah gawat darurat. Jika tak dilakukan social distancing atau physical distancing, maka wabah ini akan terus merajalela di bumi pertiwi. COVID-19 memang virus yang mematikan. Bayangkan, hanya dengan berjabatan tangan saja, seseorang bisa tertular. Virus yang tak terlihat karena ukurannya sangat kecil ini dengan mudah menular melalui percikan batu penderita yang sedang bersin. Percikan batu yang menempel di handle pintu, pagar, stainless, bahkan tikar masjid bisa menularkan kepada orang lain jika virus tersebut mengenai tangannya, lalu tangan tersebut mengusap mata, hidung, dan mulut. Pemerintah telah melakukan upaya keras untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Program stay at home, work from home, learning at home, dan kemungkinan akan dilakukan karantina wilayah. Virus corona sudah menjadi musuh bersama umat manusia seantero dunia. Akibat merebaknya virus ini, seluruh lini kehidupan insan runtuh. Peradaban keagamaan, budaya kemanusiaan hancur lebur karena COVID-19. Jangankan berjabatan tangan, bertemu saja antara manusia dengan sesamanya sudah dilarang. Kalaupun terpaksa bertemu, maka harus dalam jarak minimal 1,5 meter, bahkan ada yang mengatakan 2 meter. Metode dan aktualisasi peribadatan juga kena imbasnya. Solat berjamaah ditiadakan, azan diganti dengan seruan solat di rumah masing-masing. Solat Jumat diganti dengan zuhur, bahkan tawaf juga berhenti di seputaran Ka'bah. Masjid Nabawi juga dipagar. Arab Saudi pun berlakukan jam malam. Entah bagaimana 3 bulan lagi. Apakah haji akan ditangguhkan? Umrah Ramadan apakah mesti dibatalkan? Tidak hanya peribadatan umat Islam yang terhalang, Paskah dan kebaktian di hari Minggu juga dirumahkan, wihara dan pura disterilkan, kelenteng juga diamankan dari jamaah yang beribadah. Intinya, saat sekarang tidak dibenarkan berkumpul-kumpul. Ibadah saja sudah dilarang, apalagi seminar atau pesta pernikahan. Semua diganti dengan online dan video call. Semua dirumahkan. Saat sekarang diwajibkan memilih menjauhi mudarat daripada mengambil manfaat. Inilah yang mendasari keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait cara beribadah di saat mewabahnya virus corona ini. Prediksi sementara berkemungkinan fenomena seperti ini akan terus terjadi hingga Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Menghadapi musibah seperti ini, manajemen hati mesti diperbaiki. Rasa cemas memang bagian dari soal kehidupan yang menjadi ranking pertama musibah yang senantiasa Allah berikan di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155,
Namun yang tidak dibenarkan adalah takut yang berlebihan. Jika takut berlebihan tentu saja akan berpengaruh kepada imunitas atau daya tahan tubuh, dan virus juga akan mudah masuk ke dalam tubuh. Menganggap enteng dan tidak peduli dengan virus juga tidak dibenarkan, sehingga himbauan pemerintah berada di rumah tidak diperhitungkan. Bahkan mengajak orang lain untuk tetap berjamaah dan berkumpul, menyandarkan maut sebagai takdir dan hanya kepada Allah mesti takut, sementara kepada virus tak perlu takut, itu adalah pernyataan sesat dan menyesatkan. Coba saja, jika sudah jelas-jelas ada bahaya di kandang harimau, maka tentu semua orang tak akan pernah berani masuk ke kandang tersebut. Sebagai umat beragama, kita diajarkan untuk ikhtiar dan berusaha mencari takdir yang lebih baik, tidak mati konyol tentunya. Akhirnya, mari kita ambil hikmah yang mendalam akibat merebaknya virus corona ini. Pertama, saatnya kita memperkuat bahtera rumah tangga, perkuat tali kekeluargaan dalam rumah tangga, selamatkan diri dan keluarga dari segala mara bahaya dan api neraka. Kedua, saatnya introspeksi diri, lakukan muhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Sekiranya Allah cabut nyawa kita dalam waktu dekat, maka apakah sudah layak kita berada di surganya, ataukah dosa yang masih banyak kita lakukan selama ini? Maka taubatlah, perbaikilah diri, dan berjuanglah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Ketiga, perkuat ibadah di rumah. Jangan sampai keluarga hanya disibukkan dengan gadget, HP, dan chatting online, sementara ibadah terpinggirkan. Saatnya maksimalkan ibadah bersama di rumah. Keempat, mari senantiasa patuhi pemerintah. Yakinlah bahwa pemerintah sedang berjuang keras mencari solusi masalah yang kita hadapi. Kalau ada larangan berkumpul, maka mesti kita ikuti. Ketika ada larangan Jumatan dan beribadah di masjid, gereja, wihara, pura dan sebagainya, maka mari kita turuti. Persoalan ekonomi pastinya akan terganggu. Kita berharap semoga ada jalan keluar dari keterpurukan ekonomi akibat larangan berkumpul ini. Semoga ada solusi pergerakan pasar dan perekonomian yang dilahirkan pemerintah. Kelima, teruslah berdoa. Semua umat beragama, mari kita layangkan doa kehadirat Sang Pencipta agar badai segera berlalu, virus corona dan COVID-19 kembali ke alam hampa. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.